Banyak penghasilannya ini Bang ya? Ya lumayan lah. Oh, iya. Masih apa itu dari sapinya lagi ya? Iya. Banyak yang dapatnya uang ini dikumpul-kumpulkan Bang ya. Tinggal apanya nanti Bang kalau banyak uangnya ya Bang? Cuma kari jatah itu. Oh iya menjakati mal itu. Sahabat Emosina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ditutupi mukanya ini. Iya. Gak ada anak-anak ini di sekolahan ini. Yang jualan udah banyak ini. Anak-anak TK ini. Gak ikut karnaval ya? Gak jualan di karnaval? Salah, no? Malas katanya ini. Biasanya yang lainnya kesana semua ini. Malas katanya. Padahal di sana itu rame anak-anak. Yang jual juga rame. Prei tahu. Prei to aire. Koncone prei pisan. Ya dong. Ya dong. Ngakan prei ki ya. Ikut-ikutan ini. Apa itu jadi ekor katanya ini. Udah masuk anak TK ini. Udah masuk katanya. Nggak pindah ke SD Bang? Oh nanti ya. Nanti katanya ini kalau apa itu kalau pindah ke SD masih nunggu jam istirahatnya. Kalau malam kerja apa Bang? Bang? Gak ada Bang, nganggur. Buka jualan Bang malam-malam Bang? Nganggur payah lah Bang. Oh iya, Kak jualan di pasar-pasar di pinggir jalan enggak Bang? Enggak Bang. Oh iya, setelah setelah jualan mancing ya. Setelah mancing tidur udah ya. Tidur tak gimana Bang? Ada acara Bang? Acara apa biasanya kalau malam-malam Bang? Enggak ada Bang. Enggak punya acara Bang? Enggak. Ada mau Bang. Ke selatan. Setelah jualan kemana Bang? Kerja apa Bang? Kerja mancing Bang. Oh mancing katanya. Hobi mancing Bang ya? Iya Bang. Aku kemana kalau mancing Bang? Ke Ranu Bang. Oh Ranu ya. Banyak ikannya sana. Pakai umpan apa Bang? Pakai umpan lumut. Lumut ya. Banyak itu yang mancing sana di Danau Ranu gratis itu. Ini hobinya ini kalau sore-sore ini. Kalau liburan mancing. Liburan mancing. Oh mancing juga katanya ini. Hobi mancing orangnya ini. Kerja apa nih Bang? Bangun Bang. Oh bangunan dulu ya. Payah lah Bang ya Bang. Oh kenapa Bang? Kalau bangunan nih Bang? Payah lah Bang. Kenapa Bang? Kan enak Bang dapat bayaran pasti itu Bang. Ya orangnya Bang. Wah iya masih terikat peraturan ya. Kalau apa itu bangunan ya. Kan kerja sama orang itu. Wah ini mau beli nih anak TK ini. Mau beli apa katanya Bang? Pekempek katanya ini. Kalau orangnya bilang pekempek tapi umumnya tepung ayam ini. Tepung ada ayamnya ini pakai adonan mengembang. Pakai apa donat ya? Ya, berapa satu porsi itu Bang? 1.000-an. Satu bulatan ini Bang? 1.000 Bang? 1.000-an. Murah ini. Pakai ayam lagi ini. Ayamnya beli berapa? 1 kilo Bang? 1 kilo Bang. 1 kilo. Ayamnya 1 kilo. 1 kilo Bang. 1 kilo berapa itu Bang? Berapa ya Bang? Kalau payah. Yang ini Bang. Oh iya ini yang belanja katanya yang di belakang belanja ini. Belanja apa ini adonan segala ini tepung-tepung barang ini. Hanya menjualnya ini. Suaminya cuman menjualnya. Ini digoreng.
Nggak lepas itu ayamnya ya. Uh, Dari Mantap, oh Bang. iya nggak sampai nggak sampai kering enggak ya. tak ini nih bang. Ikan Setengah mateng ini gorengnya ini. Kadang-kadang sampai coklat, sampai kering sampai kayaknya. kerokok. Iya. Ini kayak Nggak ada yang minta sampai kering gorengnya ya, Bang? Iya bang, macam-macam bang. Oh, macam-macam ya. Tapi di sini umumnya gitu ya, setengah mateng ya. Mateng setengah mateng ya, mateng udah ya. Matang. Tapi nggak kering. Bedanya nggak kering. Pakai Jagung sih. penyedap masako Wah, ini. sip. Balado. Bukan oh iya, baladonya ini ada. Itu terserah yang mau anu ini, yang ngasih nih. Pakai balado ada, pakai masako Ya, kita ada ini. tin. 1000 ya sudah 1000 sudah dapat banyak ini. Dapat banyak ini yang beli ini, anak TK ini. Ya, enak mana bangun sama jualan ini? Nak jualan ya? Nggak malu tak kalau jualan? Malu ya. Pertama malu ya. Oh, Bang. pertama malu katanya. Ya, lama-lama nggak malu. Iya, kalau jualan pertama itu malu katanya. Malu-malu. Malu-malu kucing katanya ya. Kalau lama-lama enggak sudah Parene ya lah. sudah dapat hasilnya itu apa. Kalau masih belum dapat hasilnya mungkin nggak jualan lagi nih. Mungkin kerja yang lainnya itu ya. Selain bangunan apa dulu bang? Enggak ada bang. Nggak melihara ayam-ayam, kambing itu bang, sapi bang. Nggak melihara bang. Biasanya Ngarik. takut ngarit ajanya. Kalau mancing itu banyak hasilnya bang ya? Sip. Iya bang. Dapat berapa kilo bang kalau mancing itu bang? Dijual ya bang. Mau dijual bang? Mau jual kemana? Sana ditimbang bang. Oh ada tukang timbangnya katanya di Rangu sana. Berapa 1 kilonya itu? 28. Oh 28 per kilonya. Ikan apa itu bang? Jair. Mujair. Tiap hari dapat berapa kilo bang mancing bang? Tak mesti bang. Udah mesti. Pernah dapat yang besar bang? 1,5 kilo ini bang. Oh iya, sama anu mancing itu. Orang jualan bang ya, kadang-kadang kecil dapat besar gitu bang ya. Orang jualan gitu bang ya. Dapat kecil, dapat uang banyak, dapat uang sedikit. Kalau hujan-hujan itu lagi bang ya. Kalau hujan-hujanan jualan kemana bang? Libur bang? Libur bang. Tak bisa goreng. Anu Bang. aja, nggak bisa goreng kalau jualan ini. Kalau hujan-hujanan ini. Ada nganggur ya bang. Iya. Ledek. Berteduh bang ya kalau hujan-hujanan bang ya. Nggak bisa keliling ini. Saya ojek bilang kerunget. Oh iya iya. Loh, nggak apa-apa bang. Adonannya gimana? Nggak apa-apa bang. Iya. Kalau nggak dijual bang. Oh. Oh nunggu sampai terang ini. Kalau sudah terang jalan lagi bang ya. Jualan lagi. Jualan. Kalau belum terang tetap ya berteduh ya. Iya. Nggak bisa kemana-mana udah kalau hujan-hujanan ini. Kalau habis dapat uang berapa itu bang? Berapa bang? Tak temuan bang. Telur 300 bang. Tak monuan bang. Oh, pikiran itu ya. Modal berapa bang? Modal berapa bang? Banyak modal lah bang. Ada 100, 200. Sampai kos ketan bang. Oh iya. 2000 itu. 150 ya, 150 dapat 300. Berarti Paruh bang ya. separuh anu. Dapat laba separuh. Berapa? Kalau modal 150 dapat uang 300 ya. Kalau pasti dapat 300 sih bang. Iya. Kalau habis bang. Orang bisa bang. Oh, kadang-kadang kurang ya. Iya buat marung itu. 1000. Iya. Enggak. Buat marung tak buat apa itu. TPS. Pagi-pagi udah TPS ya. meset katanya ini. Cak noring kenapa? Ini TPS saya. nggak kemana-mana orangnya udah ini. Dari Pak sini Bunda saja ya. ini ya. Bertahun-tahun mulai dulu ini sampai sekarang. Ya, HP. kue apa namanya ini bang? Hah? Apa namanya? Pekempek. Pekempek katanya ini. Kalau biasanya daerah sini apa itu tepung ayam ini, Nah, tepung tepung ayam. Ini apa nggak ada ayamnya, ada ya? Ada. Ada ayamnya ini, lengkap ini.
Bawa berapa kilo nih bang? Wah, 10 kilo kan? kakak orang ya. Nggak sampai bang ya? Lo, bang. Oh 3 kilo, banyak 3 kilo ini. Kan mengembang ya bang ya? Mengembang ini, adonan mengembang ini. Ngontol, kalau keteng. Nah, ya, sampai sore ya? Nggak sampai sore tak jualan? Para betul. Oh, setelah dover ini. Tiap hari ini. Habis nggak habis pulang nggak? Oh, Sampai habis ya? sampai tadi bang. Oh sampai habis kalau jualan ini. Anu bang. Elok, Bang. Iya, kalau tersisa nggak enak rasanya. Banyak penghasilannya ini bang ya? Ya lumayan lah. Oh, iya. Masih apa itu dari sapinya lagi ya? Iya. Banyak yang dapatnya uang ini dikumpul-kumpulkan bang ya. Tinggal apanya nanti bang kalau banyak uangnya ya bang? Cuma dari jatah itu. Oh iya menjakati mal itu. Silakan like, komen, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami jelaskan tentang masalah zakat. Zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang harus diamalkan oleh orang-orang Islam, yaitu menunaikan ibadah zakat. Hal tersebut sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يحمل في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Sadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sedangkan dalilnya dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa beliau berkata, sesungguhnya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau SAW bersabda, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Karena itu, jika engkau menjumpai mereka, serulah mereka kepada syahadat, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati engkau dalam hal itu, maka ajarilah mereka bahwa Allah telah mewajibkan
mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka ajarilah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah atas harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dibagi-bagikan kepada para fakir miskin dari mereka. Jika mereka telah mentaatimu dalam hal tersebut, maka berhati-hatilah terhadap harta-harta kesayangan mereka dan bertakwalah dari dosa-dosa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang darinya dengan Allah. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang diberi oleh Allah harta kemudian ia tidak membayar zakatnya, maka akan dijelmakan harta itu pada hari kiamat dalam bentuk ular yang kedua kelopak matanya menonjol. Ular itu melilitnya kemudian menggigit dengan 2 rahangnya sambil berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu." Hadis rawi Al-Bukhari. Dalam kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin Al-Fannani, zakat mal adalah zakat yang harus dikeluarkan dari harta benda yang dimiliki. Harta benda tersebut ada bermacam-macam objeknya, mulai dari emas, perak, binatang, tumbuhan, hingga perniagaan. Dengan kata lain, zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada jenis-jenis harta tertentu yang harus dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu pula. Waktu pembayaran zakat mal, Al-Quran tidak secara spesifik mengatur waktu pembayaran zakat. Namun umumnya zakat dibayarkan setelah 1 tahun kepemilikan harta. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset, dan lain sebagainya. Begitupun dengan yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Zakat mal meliputi emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan rikas atau harta temuan, di mana kadar zakatnya adalah 20%. Juga di dalam Undang-Undang Nomor 23/2011 tersebut juga terdapat yaitu tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah diubah 2 kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 31/2019 dan pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi serta para ulama lainnya. Pengertian zakat penghasilan adalah zakat penghasilan yang dikeluarkan setiap kali memperoleh penghasilan dan telah mencapai nisab. Adapun menurut fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, yang dimaksud penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Cara menghitung zakat penghasilan. Nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun. Jika ditunaikan setiap bulan maka dibagi 12 dengan besaran zakat 2,5% dari penghasilan. Adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat mal yaitu sebagai berikut: kepemilikan penuh, harta halal dan diperoleh secara halal, harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan,
atau dimanfaatkan, mencukupi nisab, bebas dari hutang, mencapai haul, atau dapat ditunaikan saat panen. Sejarah zakat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan zakat diwajibkan. Di dalam kitab Hosya Al-Jamal dijelaskan bahwa zakat mal mulai diwajibkan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah bersamaan dengan zakat fitri. Ada yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Namun menurut pendapat yang masyhur di kalangan para pakar hadis, zakat mal diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua Hijrah. Sedangkan zakat fitri diwajibkan 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Sulaiman Al-Jamal Hasyah Al-Jamal Al-Minhaj. Penjelasan tentang zakat mal ini sangatlah luas, sebab jenis-jenis harta yang terkena zakat ini ada banyak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 ayat 2. Tujuan penyaluran zakat juga dapat mempengaruhi kadar zakat. Misalnya, jika zakat disalurkan untuk pembangunan masjid, maka kadar zakatnya bisa lebih tinggi dibandingkan jika disalurkan untuk fakir miskin. Dengan demikian, kadar zakat merupakan komponen penting dalam dalil zakat mal yang harus dipahami dengan baik oleh umat Islam. Kewajiban zakat ini tentunya memiliki syarat dan cara yang harus diperhatikan kaum muslimin, sehingga dapat menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat dengan benar dan tepat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan zakat dari kaum muslimin dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Dengan demikian, hadis merupakan komponen penting dalam dalil zakat mal. Hadis menjelaskan dan memperkuat dalil-dalil zakat yang terdapat dalam Al-Quran, serta memberikan contoh-contoh nyata tentang bagaimana zakat mal dipraktekkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Syarat bayar zakat atau yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah diantaranya Islam, sebagaimana hadis di atas dari Abu Abbas radhiyallahu an, kemudian merdeka, maka tidak diwajibkan zakat pada budak sahaya, orang yang tidak merdeka, atas harta yang dimilikinya karena kepemilikannya tidak sempurna. Demikian juga budak yang sedang dalam perjanjian pembebasan tidak diwajibkan menunaikan zakat dari hartanya karena berhubungan dengan kebutuhan membebaskan dirinya dari perbudakan. Kebutuhannya ini lebih mendesak dari orang merdeka yang bangkrut atau gharim, sehingga sangat pantas sekali jika diwajibkan. Kemudian balik dan berakal. Masalah ini diperselisihkan, yaitu berkaitan dengan permasalahan zakat harta anak kecil dan orang gila. Sedangkan yang rojeh atau yang kuat, anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, akan tetapi kepada wali yang mengelola hartanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Karena kewajiban zakat berhubungan dengan hartanya, jika memang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat dan tetap dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, memiliki nisab. Nisab di sini ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syara agama untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya. Jika telah sampai pada ukuran nisab tersebut, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'afw كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
Sadaqallahul Adzim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu supaya kamu berpikir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Adapun syarat-syarat nisab ialah sebagai berikut. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencahariannya. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama 1 tahun atau haul, terhitung dari hari kepemilikan. Sesuai hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, tidak ada zakat atas harta kecuali yang telah melampaui 1 haul atau 1 tahun. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kecuali dari hal ini, yaitu zakat pertanian juga buah-buahan, karena zakat pertanian dan buah-buahan diambil ketika panen. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-An'am ayat 141, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min samarihi idza asmara atu haqqahu yawma hasadi. Sadaqallahul Adzim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian juga zakat harta karun yang diambil ketika menemukannya. Sedangkan nisab zakat hasil pertanian dan buah-buahan serta ukuran zakatnya hasil pertanian dan buah-buahan ialah 5 wasak. Sesuai sabda Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, tidak ada di bawah 5 wasak zakat. Hadis muttafaqun alaih. Sedangkan 1 wasak setara dengan 60 sak, dan 1 sak setara dengan 2,175 kg atau 3 kilo. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda, pada yang disirami oleh sungai dan hujan maka 1/10, dan yang disirami dengan pengairan atau irigasi maka 1/20. Hadis riwayat Muslim. Misalnya hasil panennya sebanyak 1000 kg atau 1 ton, maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengair atau alat siram tanaman ialah 1000 kali 1/20 sama dengan 5 kg. Bila tak ada hujan sebanyak 1000 kali 1/10 sama dengan 100 kilo. Sedangkan nisab zakat harta karun dan ukuran zakatnya harta yang wajib dizakati yaitu secara langsung tanpa mensyaratkan hisab dan haul. Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, dalam harta karun temuan terdapat 1/5 zakatnya atau 20%. Muttafaqun alaih. Cara menghitung nisab. Dalam menghitung nisab terjadi perbedaan pendapat, yaitu pada masalah apakah yang dilihat nisab selama setahun ataukah hanya dilihat pada awal dan akhir tahun saja. Al-Imam An-Nawawi berkata, menurut madhab kami Asy-Syafi'i, madhab Malik, Ahmad, dan Jumhur
adalah disyaratkan pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan dalam mengeluarkan zakatnya berpedoman pada hitungan haul seperti emas, perak, dan binatang ternak. Keberadaan nisab pada semua haul selama setahun, sehingga kalau nisab tersebut berkurang pada satu ketika dari haul, maka terputuslah atau hitungan haul, dan kalau sempurna lagi setelah itu, maka dimulai perhitungannya lagi. Ketika sempurna nisab tersebut, dinukil oleh Syed Sabiq dari ucapannya dalam Fikri As-Sunnah, inilah pendapat yang rojeh. Sedangkan nisab emas dan ukuran zakatnya sebanyak 20 dinar. Dinar yang dimaksud ialah dinar Islam. Ukuran 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Jadi 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas murni. Demikian ini yang telah ditetapkan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin dan Yusuf Qaradawi. Dalil nisab ini ialah hadis Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kewajiban atas kamu sesuatu pun, yaitu dalam emas sampai memiliki 20 dinar. Jika telah memiliki 20 dinar dan telah berlalu satu haul, maka terdapat padanya zakat setengah dinar. Selebihnya dihitung sesuai dengan hal itu, dan tidak ada di harta zakat kecuali setelah satu haul. Hadis Ali bin Abi Thalib ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya nomor 1573 dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Hadis ini dihasankan dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan dihasankan Syekh Al-Bani dalam Irwa Al-Ghalil. Kemudian dari nisab tersebut diambil 2,5% atau 1/40, dan kalau lebih dari nisab dan belum sampai pada ukuran kelipatannya, maka diambil dan diikutkan dengan nisab yang awal. Demikian menurut pendapat yang rojeh atau yang kuat. Berikutnya nisab perak dan ukuran zakatnya adalah 200 dirham, setara dengan 595 gram, sebagaimana hitungan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti, dan diambil darinya 2,5% dengan perhitungan sama dengan emas. Sedangkan nisab kambing itu 40 ekor, dan jika kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka ketika mulai menghitung 1 tahun setelah sempurna nisab tersebut, dan juga binatangnya digembalakan di padang rumput yang mubah daripada dicarikan makanan sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, dan dalam zakat kambing yang digembalakan di luar, kalau sampai 40 ekor sampai 120 ekor, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan sahihnya. Ukuran nisab dan yang dikeluarkan zakatnya ialah sebagai berikut: 40 ekor zakatnya 1 ekor kambing, 120 ekor 2 ekor kambing, 201 sampai 300 ekor 3 ekor kambing, lebih dari 300 ekor setiap kelipatan 101 ekor kambing. Sedangkan nisab zakatnya sapi sebagai berikut: 30 sampai 39 ekor zakatnya 1 ekor tabi atau tabi'ah, yakni sapi jantan dan betina yang berusia setahun. 40 sampai 59 ekor zakatnya 1 ekor musina atau sapi betina yang berusia 2 tahun. 60 ekor zakatnya 2 ekor tabi atau sapi jantan yang berusia setahun.
atau 2 ekor tabi'ah sapi betina yang berusia setahun. 70 ekor, jakatnya 1 ekor tabi atau sapi jantan yang berusia setahun, dan 1 ekor musina atau sapi betina yang berusia 2 tahun. Sedangkan 80 ekor, jakatnya 2 ekor musina atau 2 sapi betina yang berusia 2 tahun. 90 ekor, jakatnya 3 ekor tabi atau 3 sapi jantan yang berusia setahun. Sedangkan 100 ekor sapi, jakatnya 2 ekor tabi atau 2 sapi jantan yang berusia setahun, dan 1 ekor musina atau 1 sapi betina yang berusia 2 tahun. Intinya setiap 30 ekor sapi, jakatnya ialah 1 ekor tabi atau sapi jantan yang berusia setahun, dan setiap 40 ekor sapi, jakatnya ialah 1 ekor musina atau sapi betina yang berusia 2 tahun. Sedangkan nisab wajib zakatnya unta ialah sebagai berikut: 5-9 ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing. 10-14 ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing. 15-19 ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing. 20-24 ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing. 25-35 ekor unta, zakatnya 1 ekor bintu makhot, 1 ekor bintu makhot atau unta yang telah berusia 1 tahun. 36-45 ekor unta, zakatnya 1 ekor bintu labun atau unta yang berusia 2 tahun. 46-60 ekor unta, zakatnya 1 ekor hikoh atau unta yang telah berusia 3 tahun. 61-75 ekor unta, zakatnya 1 ekor jajah atau 1 unta yang berusia 4 tahun. 76-90 ekor unta, zakatnya 2 ekor bintu labun atau 2 unta yang berusia 2 tahun. 91-120 ekor unta, zakatnya 2 ekor hikoh atau 2 unta yang telah berusia 3 tahun. 121 ekor unta, zakatnya 3 ekor bintu labun atau 3 unta yang berusia 2 tahun. 130 ekor unta, zakatnya 1 ekor hikoh atau unta yang telah berusia 3 tahun dan 2 ekor bintu labun atau 2 unta yang berusia 2 tahun. 140 ekor unta, zakatnya 2 ekor hikoh atau 2 unta yang telah berusia 3 tahun dan 2 ekor bintu labun atau 2 unta yang berusia 2 tahun. 150 ekor unta, zakatnya 3 ekor hikoh atau 3 unta yang telah berusia 3 tahun. 160 ekor unta, zakatnya 4 ekor bintu labun atau 4 unta yang berusia 2 tahun. 170 ekor unta, zakatnya 1 ekor hikoh atau 1 unta yang telah berusia 3 tahun dan 3 ekor bintu labun atau 3 unta yang berusia 2 tahun. 180 ekor unta, zakatnya 2 ekor hikoh dan 2 ekor bintu labun atau 2 unta yang berusia 2 tahun. Hal tersebut di atas ialah sesuai dengan hadis rawi Imam Al-Bukhari nomor 1362. Rasulullah SAW bersabda, "Ini adalah kewajiban zakat yang diperintahkan Rasulullah SAW atas kaum muslimin dan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya dalam setiap 24 ekor unta, dan yang kurang dari itu zakatnya kambing."
pada setiap 5 ekor unta. Zakatnya 1 kambing kalau telah sampai 25 ekor sampai 35 ekor, maka ada zakat binti makhot atau unta perempuan yang berusia 1 tahun. Jika tidak ada, maka boleh dengan ibnu labun atau unta laki-laki yang berusia 2 tahun. Jika sampai 36 hingga 45 ekor, terdapat padanya binti labun atau unta perempuan berusia 2 tahun. Kalau sampai 46 hingga 60 ekor, terdapat hikoh atau unta perempuan yang telah sempurna berusia 3 tahun. Yang setiap dihamili oleh unta laki-laki. Kalau sampai 61 hingga 75, terdapat jidja atau unta yang telah berusia 4 tahun. Kalau sampai 76 hingga 90 ekor, terdapat 2 bintu labun. Kalau sampai 91 hingga 120 ekor, terdapat 2 hikoh. Kalau sampai lebih dari 120, maka setiap 40 ekor ada bintu labun dan setiap 50 hikoh. Dan barang siapa yang memiliki kurang dari 4 ekor unta, maka tidak ada zakatnya kecuali kalau pemiliknya menghendaki. Dan dalam zakat kambing yang digembalakan di luar, kalau sampai 40 ekor hingga 120 ekor ada 1 ekor kambing, dan jika lebih dari 120 sampai 200 ekor ada 2 ekor. Jika lebih dari 200 sampai 300 ekor, maka ada 3 ekor. Dan kalau lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor ada 1 ekor kambing. Jika gembalaan seseorang kurang dari 40 seekor saja, maka tidak terdapat zakat, kecuali bila pemiliknya menghendakinya. Hadis rawi Imam Al-Bukhari dalam Sunan Sahihnya nomor 1362. Adapun nisab zakat barang dagangan dan ukuran zakatnya, terdapat perselisihan para ulama. Menurut pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan, nisab dan ukuran zakatnya sama dengan nisab dan ukuran zakat emas. Syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan sama dengan syarat-syarat yang ada pada zakat yang lain, dan ditambah dengan 3 syarat lainnya, yaitu memilikinya dengan tidak dipaksa seperti dengan membeli, menerima hadiah, dan yang sejenisnya, memilikinya dengan niat untuk perdagangan dan nilainya telah sampai nisab. Juga seorang pedagang harus menghitung jumlah nilai barang dagangan dengan harga asli atau beli, lalu digabungkan dengan keuntungan bersih setelah dipotong hutang-hutangnya. Zakat yang dikeluarkan sebelum haul dan nisabnya telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al-Musanna Al-Ansori berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku, dan dia berkata, telah menceritakan kepada saya Sumamah bin Abdullah bin Anas, bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menulis surat ini kepadanya tentang aturan zakat ketika dia mengutusnya ke negeri Bahrain. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kewajiban zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin, dan seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tentangnya. Maka barang siapa dari kaum muslimin, dan bila seseorang mengembala memiliki kurang 1 ekor saja dari 40 ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya. Dan untuk zakat uang perak dirham, maka ketentuannya 1/40 bila telah mencapai 200 dirham. Bila tidak mencapai jumlah itu namun hanya 190, maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya. Hadis riwayat Bukhari
nomor 1362. Kemudian hadis tentang mengeluarkan zakat sebelum haulnya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Zakaria dari Hajjaj bin Dinar, dari Al-Hakam bin Usaibah, dari Hujayyah bin dari Ali bahwasannya Abbas meminta kepada Rasulullah SAW untuk mempercepat pembayaran zakat sebelum waktunya atau sebelum masa haul, maka beliau memberikan keringanan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa zakat mal. Nawaitu an uhrija zakatal mali fardhon lillahi ta'ala. Kuniat mengeluarkan zakat hartaku fardu karena Allah Ta'ala. Doa menerima zakat atau infak sedekah. Jarakallahu fi ma'ataita wa baraka fi ma'abqaita wa ja'allahu tahuran. Semoga Allah memberikan ganjaran atau pahala terhadap engkau atas apa yang telah diberikan, dan semoga Allah memberikan keberkahan terhadap harta yang engkau sisakan dan menjadikannya sebagai pensuci bagi engkau. Berikut zakat fitrah. Zakat al-fitrah adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, budak, serta orang yang merdeka, sebagaimana diriwayatkan sebuah hadis berikut ini. Yahya bin Muhammad bin Asyakam sampaikan kepada kami dari Muhammad bin Dam, dari Ismail bin Ja'far, dari Umar bin Nafi, dari ayahnya bahwa Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum kepada seluruh kaum muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan sholat Id. Hadis riwayat Al-Bukhari. Zakat fitrah diwajibkan atas mereka selama mereka hidup dan bertemu dengan bulan Ramadan. Artinya zakat fitrah wajib ditunaikan sebanyak 1 kali dalam setahun, yakni setiap bulan Ramadan. Dalil zakat fitrah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakanlah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi 1. setiap muslim, 2. yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari Aid atau hari Lebaran. Maka kepala keluarga wajib membayar zakat fitrah orang yang ia tanggung nafkahnya. Menurut Imam Malik, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama, suami bertanggung jawab terhadap zakat fitrah si istri karena istri menjadi tanggungan nafkah suami. Dan zakat fitrah ini dibayarkan atau dikeluarkan setiap bulan Ramadan tiba hingga menjelang Idul Fitri.
boleh dibayarkan secepat-cepatnya pada awal bulan Ramadan dan selambat-lambatnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri pada 1 Syawal. Begitu pula dengan pendistribusiannya. Zakat fitrah sudah harus didistribusikan selambat-lambatnya sebelum sholat Idul Fitri usai. Berikut waktu-waktu yang utama membayar zakat fitrah. Yang pertama, setelah terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan hingga waktu sholat subuh pada hari Idul Fitri. Kedua, yang menjadi waktu paling utama membayar zakat fitrah adalah selepas sholat subuh pada hari Idul Fitri hingga khatib naik mimbar pada pelaksanaan sholat Id. Sedangkan waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah dengan berdasarkan hukumnya diantaranya ialah waktu wajib, yaitu saat matahari terbenam di hari terakhir Ramadan menuju Idul Fitri. Waktu sunnah, yaitu saat sholat subuh hingga sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Waktu yang hukumnya mubah, yaitu dari hari pertama Ramadan hingga dari akhir Ramadan. Waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri hingga sebelum matahari terbenam di hari Idul Fitri. Waktu haram, yaitu setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Jenis dan besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Rasulullah SAW telah menetapkan besaran zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadan, yaitu 1 sak kurma atau gandum. Sak sendiri adalah ukuran untuk menakar, bukan ukuran berat pada timbangan. Takaran 1 sak setara dengan 4 mud, yang mana 1 mud adalah sama dengan 1 cakupan penuh 2 telapak tangan yang digabungkan. Jadi 1 sak adalah 4 kali mud. Apabila diukur dengan timbangan, kurang lebih 1 sak sama dengan 2,7 kg. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pada masa Nabi SAW kami membayar zakat fitrah sebanyak 1 sak makanan atau 1 sak kurma atau 1 sak kismis. Kemudian pada masa Muawiyah ketika datang tepung gandum Syam, dia berkata, menurutku 1 mud tepung gandum ini sama dengan 2 mud kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Juga Nabi SAW pernah bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan 1 sak kurma atau 1 sak gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makanan pokok yang dikeluarkan tidak harus sama seperti yang disebutkan dalam hadis di atas. Boleh diganti dengan sesuai menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Membolehkan membayar zakat fitrah dengan makanan pokok yang lain, misalnya beras, jagung, sagu, dan lain-lain. Para ulama sepakat bahwa kadar wajib zakat fitrah adalah 1 sok dari semua bentuk zakat fitrah kecuali untuk khom atau gandum, kecuali gandum dan zabib atau kismis. Sebagian ulama membolehkan dengan setengah sok. 1 sok dari semua jenis ini adalah seukuran 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang. Ukuran 1 sok jika diperkirakan dengan ukuran timbangan adalah sekitar 2 kilo. Ulama lainnya mengatakan bahwa 1 sok kira-kira 2,157 kg. Artinya jika zakat fitri dikeluarkan 2,5 kg seperti kebiasaan di negeri kita sudah dianggap sah.
Zakat fitrah dengan uang tidaklah sah. Abu Daud, murid Imam Ahmad, menceritakan, Imam Ahmad pernah ditanya dan aku pun menyimaknya. Beliau ditanya oleh seseorang, bolehkah aku menyerahkan beberapa uang dirham untuk zakat fitrah? Jawaban Imam Ahmad, aku khawatir seperti itu tidak sah. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang berarti menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Al-Mughni 495. Sebelum kita membayar zakat fitrah, orang yang membayar zakat harus membacakan niat terlebih dahulu. Berikut ini bacaan niat zakat fitrah sesuai orang yang akan dizakati. 1. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri, maka niat yang dapat kita hafalkan adalah sebagai berikut. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. 2. Niat zakat fitrah untuk seluruh keluarga, lafal niatnya sebagai berikut. Nawaitu an uhrija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni faqatahum syar'an fardhon lillahi ta'ala. Artinya aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardhon karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk istri, maka niat yang dibacakan adalah sebagai berikut. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an zaujati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk anak laki-laki yang harus dilafalkan sebagai berikut. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an waladi, disebut namanya, fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-laki, disebut namanya anak laki-laki, fardu karena Allah Ta'ala. Adapun niat zakat fitrah yang dapat dihafalkan untuk yang ingin membayar zakat untuk anak perempuan, yaitu an uhrija zakatal fitri an binti, disebut namanya fardhon lillahi ta'ala. Aku niat keluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku, disebut namanya anak perempuan tersebut fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat fitrah untuk mewakilkan orang lain untuk niat sebagai berikut. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an, disebut orangnya, fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk, disebut namanya yang diwakili, fardu karena Allah Ta'ala. Adapun bacaan doa mustahik orang yang menerima zakat adalah sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka dhuhuran. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kamu berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang kamu simpan dan menjadikan sebagai pembersih bagimu. Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, yaitu ada 8 golongan orang, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk 1. orang-oranglah fakir, 2. orang-orang miskin, 3. amil zakat, 4. para mu'alaf yang dibujuk hatinya, 5. untuk memerdekakan budak, 6. orang-orang yang
terlilit hutang, 7 untuk jalan Allah, dan 8 untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Kuliner Al Wasilah ini dengan like, comment, subscribe. Assalam.